Gimana sih, Pak? Ya, hai. Ak- Apa? Error. Kira kemarin tuh ada salah satu teman kita berdua, kenalan kita berdua tuh tiba-tiba meninggal gitu. Karena heart attack, ada heart attack gitu. Terus aku jadi ingat obrolanku sama Rangga. Pada suatu hari aku pernah nanya gini ke Rangga. Kalau kamu meninggal, aku sama anak-anak gimana gitu. Jawabanmu apa waktu itu? Ya gimana? Bukan urusanku. Dia bisa kayak gitu. Terus oh gitu ya. Tapi aman, tapi sudah diambil langkah-langkah pengamanan gitu kan, maksudnya misal Ya, minimal untuk uang, minimal untuk ada dana yang sudah disiapkan. untuk dana darurat gitu ya. Itu bisa dipakai, dan ada asuransi jiwa juga ya kan. Ya, Ada asuransi jiwa juga. Yang menarik adalah ketika aku nanya ke Rangga, kan Rangga ada bisnis ya. Terus kalau kamu meninggal, bisnismu harus kuapakan? ya terserah kamu sih sebenarnya mau diapain. Ya berdiskusi dengan yang mungkin masih mengerjakan ya, yang pasti udah bukan sama aku. Maksudnya mau dijalanin boleh. Itu pun kalau emang bisa jalan tanpa aku. Kalau mau kayaknya enggak ya mau ditutup boleh, bubar juga. Kan Terserah. dia bisa santai banget gitu lah. Itu dia yang aku sangat heran, karena aku menemui banyak teman-temanku. Anyway, ini cuma 10 menit ya. Oh ya. Aku menemui banyak temanku atau banyak orang tua lain, atau bahkan ke di bapak ibuku gitu loh, bahwa kalau mereka tuh sangat khawatir kalau mereka meninggal nanti anak cucunya gimana gitu. Dan ternyata setelah aku belajar tentang tentang spiritualitas dan lain-lain, itu yang namanya kemelekatan, bahwa masih ada keinginan atau harapan yang gimana cara itu terjadi dan harus terjadi gitu loh. Setelah Itu kan kalau kepergian. setelah apapun sebenarnya, tapi kan yang paling ultimate kan sebenarnya kita waktu kita meninggal, terus kan kita kan udah nggak ada hubungan sama duniawi. Tapi justru disitulah titik ujiannya kan. Jadi kita tuh secara badan udah nggak terikat sama dunia, tapi apakah secara pikiran dan perasaan tuh kita masih terikat sama dunia gitu loh. Itu yang bikin Bisa nggak itu merelakan? itu yang bikin melekat sebenarnya gitu kan. Nah, makanya menarik ketika aku mendengar apa yang kamu apa yang Rangga katakan. Ya nggak, ya terserah kamu diapain, ditutup juga boleh gitu kata Rangga kan. Kayak oh gitu ya, berarti apakah kamu tidak punya ambisi tertentu pada bisnismu? Apakah kamu nggak pengen ini harus jalan gitu? Ini kan aku sudah bekerja keras untuk bisnis ini, masa nggak ada yang nerusin? Kan itu yang banyak terjadi di sekitar kita kan, banyak yang begitu gitu kan, tanpa pengen menyalah-nyalahkan, tapi ini hanya menceritakan kondisi yang aku temukan aja, bahwa misalnya banyak yang tolong dong terusin bisnisku, ini kan udah aku rintis bla 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 bla, masa nggak ada yang nerusin gitu kan. Bahkan ada curhatan dari temanku, dia tuh harus kuliah tertentu yang dia nggak senangi untuk agar bisnis bapaknya bisa dia teruskan, tapi dia nggak suka gitu. Setelah bapaknya tiada. Nggak tahu deh, tapi bapaknya masih ada sih. Oh, maksudnya nanti. Ya pokoknya ini harus ada yang nerusin dan kamu harus nerusin gitu kan. Itu kan suatu bentuk kemelekatan, terus jadi akhirnya maksa-maksa orang lain gitu. Nah, tapi kan kenapa kamu tidak punya ambisi? Itu pertanyaan yang bisa dijawab nggak ya? Kenapa kamu tidak punya ambisi agar orang lain, agar bisnismu Kenapa bisa aku tidak punya diteruskan? ambisi setelah aku meninggal? Enggak, Maksudnya setelah aku setelah tiada. setelah kamu meninggal, ambisi yang kamu bawa setelah meninggal itu kan hasil dari ketika hidup. Sekarang aja ketika kamu masih hidup, kamu tuh udah nggak melekat gitu ya, ya udah gitu kan. Oh, Itu hasil dari pemikiran iya sih. kita waktu hidup kan. Tapi emang aku juga pernah sempat mikir juga, maksudnya nggak usah meninggal ya. Di masa hidup pun, kalau anything worse happen sama bisnisnya, terus emang terpaksa harus dilepas, ya emang ya udah gitu. Maksudnya Ini kan itu segala resiko bisa terjadi ya. iya benar.
Ya, nah aku soalnya pernah ketemu juga, maksudnya berapa orang yang mereka berbisnis, mendirikan usaha dan Mm-mm. bertahun-tahun, sampai mereka pada akhirnya ketika bisnisnya turun, mereka kayak nggak bisa ngelepas, padahal itu juga akhirnya ngebawa mereka terperosok juga gitu. Jadi kayak aku pikir mungkin karena identitas dirinya adalah bisnisnya gitu. Oh, oh, wow, itu luar biasa. Saya CEO-nya Itu penting ini tuh. founder. Kalau perusahaannya udah nggak ada, dia kayak merasa kehilangan jati diri gitu. Padahal sebenarnya itu kan berbeda gitu. Oh, melekatkan jati diri pada sesuatu yang lain. Iya. Oh, itu kemelekatan ya. Jadi ketika sesuatu itu nggak ada atau tidak terjadi, aku nggak ada juga gitu, aku nggak eksis juga dong gitu. Padahal Aku padahal bukan itu ya sebenarnya aku kita. Iya papanya juga ya. Rana dan Zora. Ya, Iya, benar. kalau suatu saat Rana dan Zora udah besar dan meninggalkan, maksudnya Ya punya udah, kehidupan sendiri, ya apakah kemudian aku bukan diri Rangga gitu? apakah terus berharap aku Menarik. papanya dan masih masih kayak menganggap mereka anak yang bisa diarahkan gitu, padahal kan mereka udah punya kehidupan sendiri. Menarik, menarik. Menarik banget ini. Nah, itu maksudku. Apa tuh? Itu maksudku yang aku pengen gali di kamu tuh, kenapa Kak? Dari mana asalnya? Kok nggak sampai nggak, ya udah, segala kalimat ya udahlah itu dari mana asalnya? Ternyata dari situ, karena kamu tidak melekatkan jati dirimu kepada hal-hal lain di luar dirimu. Itu jawabannya ternyata. Yang kamu sendiri juga nggak sadar bahwa itu jawabannya. Mungkin berangkatnya dari aku ya, karena kamu bilang kan aku orang resiko ya. Jadi aku tuh sebenarnya sering memikirkan resiko Resiko-resiko. terburuk terhadap apapun. Hmm. Dan kalau itu resiko pada saat itu datang, aku harus gimana gitu. Baru aku siap. Oh, oke, paham. Resiko tuh macam-macam ya. Aku pernah sampai kepikiran suatu saat aku kecelakaan misalnya, cacat, masih bisa kerja nggak? Atau ternyata aku udah nggak bisa jadi ngelit perusahaan, berarti aku harus serahkan ke orang lain kan. Ya harus, ya udah emang misalnya sampai nggak bisa kerja, atau mungkin masih bisa kerja tapi aku bisa ngerjakan ini doang. Nah, The worst case-nya gitu ya. the worst case-nya aku pikirin, terus aku sikapku bagaimana, ya udah habis itu kayak oh ya udah nanti begini. Tapi mungkin dari situ aku jadi kepikiran oh ya udah emang ya udah mungkin mesti dilepas, yang ini mesti. Pada saat itu sih kepikiran untuk merelakannya. Luar biasa ya. Itu benar-benar fokus pada solusi deh. Gimana kalau kamu gimana? Aku masih manusia biasa sih. Aku masih penuh dengan ambisi dan masih aku sih belajar untuk tulus gitu. Aku belajar untuk punya niat tulus mengerjakan segala sesuatunya, tapi ya kadang-kadang aku kepleset gitu. Aku jadi punya ambisi yang ingin ku paksakan, dan itu kan hal-hal yang sangat halus gitu. Buatku tuh sangat halus. Ketidaktulusan itu hal yang sangat halus dan sangat bisa menjebak gitu. Nah itu termasuk, berarti kan aku menilainya kamu ya tulus aja gitu. Bahwa sekarang aku bekerja untuk sekarang, nanti setelah aku nggak ada, ya udah bukan urusanku, itu urusan nanti gitu. Itu kan aku memaknai itu sebagai ketulusan, dan itu sangat, buatku sangat susah. Aku masih mempelajarinya juga gitu. Jadi ya begitulah. Mari nanti kita ngobrol kan. Kalau misalnya aku udah nggak ada, oke, ada dana, tapi kan tetap harus Dicairkan dan lain-lain. iya, dan tetap harus mungkin ada dana masuk lagi gitu kan, cash flow. terus kan nanti kita mikir bentar, kalau Tika tuh udah lama nggak kerja, gimana ya? Terus kamu bilang ya aku tinggal nyari aja laki-laki lain. Oh iya, aku sempat bilang gitu ya. Terus aku iya juga sih, itu benar juga sih, mendingan gitu deh. Jadi iya, luar biasa. itu bener sih, itu pilihan aman buat pilihan aman. Daripada aku kayak nggak boleh menikah lagi terus Ribet banget ya. mendingan ya bener sih, cari laki-laki lain aja. Dasar. Ya tinggal 10 detik lagi. Ya udah. Yes. Terima kasih.